Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul Jum'ati sittatun. Syarat-syarat salat Jumat itu ada 6. Yang pertama, antakuna kulluha fi waqti zuhri. Syarat yang pertama, salat Jumat itu didirikan atau dilaksanakan atau dikerjakan hanya pada waktu zuhur. Berarti kalau pada waktu zuhur, kalau sekarang taruhlah zuhurnya jam 12 kurang 10 menit, asarnya jam 3 lebih 10-an. Nah, maka sepanjang masih ada waktu zuhur, maka di situ boleh untuk didirikan sholat Jumat. Dengan kata lain, sholat Jumat itu tidak mesti dikerjakan setelah azan sholat zuhur. Jadi misalkan kan kawas di orang sholat azan sholat zuhur langsung orang ngayakeun sholat Jumat. Sebetulnya enggak mesti begitu. Boleh misalkan mau sholat Jumat nanti jam 1 atau misalkan setengah 2 atau jam 2, yang penting masih ada di dalam waktu zuhur. Nah, tapi kalau melaksanakan sholat Jumat jam 1 jam 2, ya ente umum di kurang jarang aya masjid sholat Jumatnya jam 1 atau jam setengah 2, kecuali di masjid-masjid yang ada di masjid-masjid pondok biasanya, dan itu tergantung kesepakatan. Jadi sholat Jumat itu harus dilaksanakan, dikerjakan pada waktu zuhur. Nah, pada waktu zuhur itu yang mesti diperhatikan yaitu berkaitan dengan khutbahnya dan juga sholatnya. Jadi khutbah dan sholat itu, dua hal ini harus ada di dalam waktu sholat zuhur. Kalau tidak di waktu sholat zuhur, ya berarti nggak sah sholat Jumatnya. Contoh, azan zuhur jam 12 kurang 10, can azan zuhur setengah 12 sudah mulai khutbah Jumat, maka sholat Jumatnya tidak sah, khutbah Jumatnya tidak sah. Atau umpama taruhlah jam asar sekarang jam 3:10-an, khutbah Jumatna jam 3 pas. Nah, kabur mal kira-kira. Atau taruhlah beres khutbahnya jam 3:09. Nah, kemudian sholat Jumatnya yang 2 rakaat itu mungkin nggak semenit, nggak mungkin. Taruhlah khutbah Jumatnya masih ada di dalam waktu zuhur, sedangkan sholat Jumatnya sudah masuk dalam waktu asar. Nah, itu nggak boleh, nggak sah. Jadi sholat Jumatnya tidak sah. Nah, jadi syarat pertama, sholat Jumat itu bisa didirikan bila mana sholat Jumat dilakukan di waktu zuhur. Kemudian yang kedua, wa an tuqama fi hittatil baladi, dan sholat Jumat harus didirikan atau dikerjakan fi hittatil baladi, di batasan suatu negeri. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya memang negeri itu baladun. Tapi kalau dalam kajian fikih itu biasanya balad itu sekupnya adalah dalam bahasa kitanya desa. Jadi disebut balad itu di mana di situ ada gampangnya lah ya, ada kecamatan, ada kantor polisi, ada pasar. Nah, maka itu disebut hittatil balad. Nah, jadi sholat Jumat bisa didirikan itu bila mana dikerjakan atau didirikan dalam batasan, di dalam batasan suatu perkampungan atau pemukiman. Jadi yang ada pemukiman di tempatnya itu. Jadi dalam suatu pemukiman, nah itu bisa di situ dilaksanakan sholat Jumat. Nah, dan yang menjadi catatan sholat Jumat itu tidak mesti di masjid, tapi afdolnya di masjid. Umpama di lapangan boleh sholat Jumat di lapangan.
atau sholat Jumat di basement kantor kan. Nah itu kan kayak di Jakarta tuh. Nah, itu kan banyak kantor-kantor tuh. Nah di basementnya itu biasanya ada masjid, kemudian sampai luber di parkiran, boleh sholat Jumat di situ. Atau umpama kalau di perkampungan, di pemukiman itu ada satu lapangan yang besar, nah boleh sholat Jumat di situ. Jadi nggak mesti harus di masjid, tapi afdolnya, ahsannya harus di masjid. Jadi yang disebut dengan hitatil bilad itu ada pemukiman di situ, ada orang-orang yang bermukim di tempat situ. Itu maksudnya disebut hitatil balad. Syarat yang ketiga, wa an tusalla jama'atan, salat Jumat itu harus dilaksanakan secara berjamaah. Jadi salat Jumat harus berjamaah. Kalau sendirian atau munfarid, ya bukan salat Jumat namanya. Nggak sah berarti kalau ada orang mau salat Jumat sendiri sajalah, saya mau salat Jumatnya di rumah. Ya itu bukan salat Jumat berarti kalau begitu. Jadi harus berjamaah. Jadi kalau ada orang sholat sendirian, itu bukan, tidak sah, sholat Jumatnya nggak sah. Jadi harus berjamaah. Kemudian syarat yang keempat, wa ayyakunu arba'ina ahraran dzukuran balighina mustawtinina. Syarat yang keempat, sholat Jumat itu harus didirikan oleh minimal 40 orang. Jadi sholat Jumat itu bisa didirikan, bisa dilaksanakan minimal 40 orang. Nah orangnya di sini bukan orang sembarangan, bukan asal orang, ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Yang pertama, ahraron, orang yang merdeka. Ya, jadi bukan budak. Nah, kalau budak tidak termasuk tuh. Jadi orang yang merdeka. Dzukuran, yang kedua syaratnya orangnya itu harus laki-laki. Jadi kalau perempuan ya tidak termasuk berarti. Nah dari 40 itu orangnya merdeka, kemudian harus laki-laki. Perempuan nggak termasuk di dalam syarat dari 40 itu. Tapi perempuan boleh kalau mau sholat Jumatan atau mau Jumatan boleh, sah sholatnya. Nah, sebagaimana kalau jamaah umroh atau haji, nah kan? Jamaah umroh haji itu kalau ada di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi biasanya suka ikut sholat Jumatan. Dan itu diperbolehkan dan hukumnya sah. Ya, tapi kalau di kita di Indonesia kayaknya jarang. Mungkin ada, tapi jarang. Ya kalau taruhlah kayak kita di Sumedang nih, Ana juga belum pernah nemu ada masjid sholat Jumat ada perempuannya, belum pernah lihat, belum pernah nemu. Nah, tapi andai kata pun perempuan mau ikut Jumatan ya boleh. Kemudian yang ketiga, balighina, orangnya harus sudah baligh. Jadi laki-lakinya harus sudah baligh. Ya kalau belum baligh kayak bocah kecil ya berarti belum termasuk dari yang 40 itu. Jadi andai kata umpama di dalam masjid itu yang Jumatan banyakannya anak-anak kecil yang dia belum baligh, ya berarti tidak termasuk hitungan dari 40 itu. Jadi kudu dihitung si budak leutikna mah bocah leutikna kudu dihitung. Karena belum baligh, kecuali kalau sudah baligh. Yang keempat syaratnya mustautinina. Nah, ini mustautinin ini adalah orang yang dia itu asli domisili di tempat itu. Jadi yang disebut mustautinin itu orang yang asli dia itu bertempat tinggal atau berdomisili di tempat itu. Nah karena ada juga yang disebut dengan orang mukim. Nah antara orang mukim dengan mustautinin ini dua hal yang berbeda. Jadi kalau tadi disebut dengan mustautinin, orangnya orang asli bertempat tinggal atau berdomisili di situ.
Nah itu mustawtinin. Dan orang ini mau pergi kemanapun, umpama dia mau merantau ke Jakarta, ke Bandung, nah itu nggak jadi masalah, karena suatu saat dia nanti pulang lagi ke tempat asalnya. Nah itu mustawtinin itu begitu. Jadi dia orang asli, bertempat tinggal atau berdomisili di situ, KTP-nya KTP situ lah gitu gampangnya. Nah kemudian dia kalaupun pergi atau mengembara atau hijrah kemanapun, suatu saat karena dia domisilinya di situ, pasti dia balik lagi. Nah itu disebut mustawtinin. Berbeda dengan orang mukim. Kalau orang mukim, contoh, Ana mau ke Bandung. Nah Ana bisa mukim di Bandung nggak? Bisa disebut orang mukim di Bandung nggak? Bisa, dengan catatan disebut sebagai orang mukim itu bila mana dia sudah menetap selama 4 hari. Nah, jadi kalau dia sudah menetap 4 hari itu disebut orang mukim. Jadi kalau kurang dari 4 hari ya bukan mukim, musafir berarti. Nah untuk musafir itu tidak terkena kewajiban sholat Jumat. Boleh dia nggak sholat Jumat. Tapi kalau mukimin wajib dia sholat Jumat. Beda kan? Musafir nih, keluar ke Jakarta misalkan, sabar hari wah 3 hari. Status wah musafir atau mukim? Musafir, karena kurang dari 4 hari. Nah, berarti status wah di Jakarta selama 3 hari kan bukan disebut orang mukim, tapi orang musafir. Tapi kalau sudah 4 hari di situ atau lebih, berarti itu status orangnya mukim. Tapi tidak disebut mustawtinin. Sedangkan syarat sholat Jumat itu harus mustawtinin. Dia orang asli situ, domisili di situ, tempat tinggal di situ, kemanapun dia pergi pasti balik lagi ke situ pulangnya. Nah itu disebut mustawtinin. Paham ya? Beda tuh, mukim. Jadi kalau mukim mah mesti orang dinya. Orang tadi reka Bandung selama 5 hari. Nah orang sudah termasuk orang mukim, tapi tidak disebut sebagai mustawtinin. Jadi tidak terpengaruh dengan domisili dia. Kalau mukim itu nggak ngaruh, mau dari mana saja, mau kemana saja. Nah itu tidak terpengaruh. Berbeda dengan mustawtinin tadi. Dia orang asli situ, KTP-nya di situ. Kemudian dia pergi kemana saja, dalam suatu saat dia pasti balik lagi ke tempat situ. Nah itu mustawtinin itu begitu. Jadi syarat yang mukim tadi harus minimal 4 hari disebut orang mukim. Kurang dari 4 hari berarti bukan orang mukim. Paham ya? Jadi syaratnya didirikan di sholat Jumat itu minimal 40 orang. 10 kali 40 orang. Nah 40 orang itu orang-orangnya harus merdeka, laki-laki, sudah balik, kemudian asli orang situ, dan bila mana dia pergi kemana saja suatu saat pasti balik lagi ke situ. Nah itu mustawtinin. Terus yang kelima syaratnya wa alla yasbiqaha wa la yuqarinaha jum'atun fi tilkal baladi. Dan sholat Jumat dikerjakan itu tidak boleh mendahului dan juga tidak boleh membarengi dalam satu tempat. Jadi Jumatan itu tidak boleh berbarengan, tidak boleh mendahului di dalam satu tempat. Contoh, ini misalkan di sini nih, atau bukan di sini lah, taruhlah di satu kampung. Nah, di satu kampung itu ada masjid cuman satu, gitu kan? Nah, ketika ada satu masjid, yang mana masjid itu udah Jumatan oke, tarapidu misalkan taruhlah kapasitas masjidnya 100 orang, ya kan? Atau 200 orang. Nah, setiap orang Jumatan di masjid itu hanya 50 atau 60 atau 70.
Tahu-tahu ada orang bikin lagi di kampung itu masjid yang lain, berarti jadi 2 dong. Nah maka itu tidak diperbolehkan. Jadi nggak boleh dalam satu kampung ada 2 masjid. Jadi kalau dalam satu kampung yang masjid ieu geus peujeuh mah kosong kene, nya deui masjid anu saja padahal ieu masjidnya kosong. Nah itu nggak boleh begitu. Dengan catatan boleh membangun masjid bahkan lebih dari 1 masjid bila mana satu catatannya jamaahnya itu tidak melebihi dari orang-orang mustautinin tadi. Itu syarat yang pertamanya tuh. Yang kedua, tidak melebihi dari orang-orang mukim. Atau gampang lagi lah, sini dia. Jadi dalam satu kampung tidak boleh membuat 2 masjid. Selagi masjid itu kosong, tidak ada jamaahnya, tidak boleh bangun masjid lagi. Terkecuali boleh membangun masjid bila mana mustautinin tadi, orang yang penduduk domisili asli di situ sudah penuh memenuhi masjid itu, sehingga masjid itu tidak muat. Itu syarat yang pertamanya. Yang kedua, masjidnya itu dipenuhi orang-orang mukim, geus pinuh masjid teh. Atau yang ketiga, ibu-ibuna oge sok ngilu Jumatan pinuh, saengga pinuh masjid teh. Atau nu kaopat, sadayana penghuni masyarakatna ikut Jumatan di masjid itu sehingga pinuh masjid teh luber wae teu cukup teu mahi. Maka diperkenankan bila mana syarat-syarat itu terpenuhi. Tapi lamun masjidna kosong, orang-orang anu domisilina di dinyana teu sakaraha bisa dihitung, masjidna masih kene kosong, anu mukimna oge bisa dihitung, masih kene kosong lah masjid, maka tidak boleh membangun masjid yang lain. Jadi itu catatannya ya. Jadi selagi masjidnya kosong, nggak boleh bangun masjid yang lain. Kecuali itu tadi, dalam satu kampung ada 2 masjid, bila mana tiap Jumatan pinuh wae gitu. Nah itu baru boleh. Paham ya? Wa ayyataqaddamaha khutbatani. Dan hendaknya sholat Jumat itu mendahulukan khutbah terlebih dahulu. Jadi lamun mau sholat Jumat, khutbah dulu baru sholat. Berbeda dengan sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Nah itu mah sholat dulu baru khutbah. Jadi kalau sholat Jumat mah khutbah dulu baru sholat Jumat. Kalau Idul Adha Idul Fitri sholat dulu baru khutbah.